Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kayla, silahkan duduk. Bagaimana Kayla perasaannya hari ini? Sehat Kak. Ada kegiatan hari ini? Enggak Kak. Apakah ada PR Kayla? Enggak Kak. Gimana sekolahnya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kayla datang ke sini. Sebelumnya kakak mau nanya, apakah Kayla kenal dengan kakak? Kenal Kak. Oke, karena Kayla udah kenal dengan kakak, jadi kita rasa tidak perlu untuk perkenalan lagi. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya di dalam hati dan biar kakak yang mimpin. Berdoa mulai. Selesai. Jadi Kayla sudah tahu kenapa Kayla datang ke ruangan ini? Sudah Kak. Sudah. Kenapa Kayla datang ke ruangan ini? Ingin konseling individu. Betul, karena Kayla ingin konseling individu. Jadi sebelumnya kakak mau menjelaskan apa itu konseling individu. Jadi konseling individu itu ialah konseling yang dilakukan antara konselor dan klien, yang dimana konselornya adalah kakak sendiri dan kliennya adalah Kayla sendiri. Nah, dimana di sini kita akan membahas suatu persoalan yang ada di dalam persoalan yang Kayla alami, dan kita akan menuntaskannya itu secara tuntas dan lebih detail lagi. Sebelumnya kakak mau nanya, apakah Kayla datang ke sini secara sukarela atau ada keterpaksaan dari orang lain? Sukarela. Oke. Nah, jadi Kayla di sini tidak perlu takut untuk menceritakan persoalan yang Kayla alami. Jadi di sini kakak akan menjaga kerahasiaan yang Kayla sampaikan kepada kakak, dan kakak tidak akan membocorkan kepada pihak manapun. Jadi kakak harap di sini Kayla menceritakannya secara terbuka kepada kakak, tidak ada yang ditutup-tutupi. Paham Kayla? Paham Kak. Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai kegiatan konseling kita pada hari ini. Boleh Kayla ceritakan apa persoalan yang Kayla alami atau sekiranya yang mengganggu pikiran Kayla? Tentang keluarga Kak. Oke, tentang keluarga. Bisa Kayla ceritakan lebih detail lagi bagaimana persoalan keluarga itu yang mengganggu pikiran Kayla? Kayla kan dari dulu tidak ada ketemu sama ayah Kayla kan Kak. Terus Sekarang Kayla ingin ketemu sama ayah Kayla. Terus gimana caranya Kak? Jadi Kayla dari dulunya ini dari kapan Kayla? Dari bayi. Dari bayi Kayla nggak pernah ketemu sama ayah Kayla. Ya. Jadi Kayla merasa rindu dengan ayah Kayla. Oke. Kalau ibu Kayla gimana? Kalau ibu ada Kak. Kalau ibu ada. Ada. Berarti oke, Kayla di sini bilang kalau Kayla tidak pernah bertemu dengan ayah Kayla. Apakah ada Kayla tahu informasi tentang ayah Kayla ini? Apakah dari tetangga atau dari manapun? Gitu. Enggak Kak. Berarti memang tidak tahu sama sekali. Apakah ibu Kayla ada menceritakan tentang ayah Kayla atau keluarga Kayla? Apakah ada yang menceritakan bagaimana ayah Kayla atau gimana? Enggak Kak. Ada. Tidak ada sama sekali. Enggak. Berarti memang tidak tahu informasi tentang ayah Kayla. Terus bagaimana perasaan Kayla tentang ayah Kayla? Sedih Kak. Jadi hal yang membuat Kayla paling sedih, bagaimana perasaan Kayla ketika melihat orang lain? Ya. Oke,
bagaimana perasaan Kela ketika Kela melihat orang lain bersama orang tuanya atau gimana gitu? Melihat orang lain sama orang tuanya sedih kak. Jadi kenapa? Sedih. Kalau ingin juga kayak gitu. Sebelumnya kakak mau nanya, kan Kela tinggal di panti kan? Jadi yang memasukkan Kela ke panti ini siapa gitu? Nenek Ella kak. Oh nenek. Kalau ibu Kela? Ibu Ella itu kak. Kerajoyo tuh bawa betul kak. Jadi ibu Kela tuh sopir kayak gitu. Sopir dari? NS. Oh NS. Oke, jadi nenek Kela yang memasukkan Kela ke sini. Kenapa Kela bisa mau masuk ke sini? Ingin sekolah dan ingin nyampai cita-cita. Oke, jadi Kela mau dimasukkan nenek ke sini karena ingin menggapai cita-cita dan ingin melanjutkan sekolah. Ya. Bagaimana perasaan Kela setelah masuk ke panti ini? Senang dan bahagia. Senang dan bahagia. Teman-temannya asik ya? Asik. Oke, alhamdulillah. Jadi balik lagi ke permasalahan tadi. Sejak kapan Kela merasa sedih tentang bagaimana sejak kapan Kela mencari informasi tentang ayah Kela ini? Sejak senangnya kak. Sejak senangnya. Jadi wajah ayah Kela ini Kela nggak tahu gitu. Ya. Jadi memang nggak tahu sama sekali informasinya kan. Oke. Apakah Kela ada menanyakan kepada ibu Kela tentang ayah Kela itu? Enggak kak. Kenapa Kela nggak nanyain? Lebih ke Bella. Kenapa Bera? Kan kita kan mau mencari informasi kan. Nah, kenapa bisa Kela beranggapan kalau ibu Kela itu akan marah? Enggak tahu kak. Kela udah pernah nyoba? Belum sih kak. Nah, Kela aja belum nyoba, kok bisa Kela bilang kalau itu akan membuat ibu Kela marah? Nah, ada kesempatan kak. Dari kesempatan? Jadi Kela coba dulu untuk menanyakan kepada ibu Kela tentang informasi tentang ayah Kela ini. Kela bisa menanyakan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu. Misalnya Kela tanyakan, Bu, bagaimana sih bentuk ayah Kela gitu? Kok Kela nggak pernah jumpa ayah Kela? Apakah ibu ada informasi tentang ayah Kela? Kalau boleh tahu, ayah dan ibu Kela ini berpisahnya karena apa? Berpisah atau bagaimana? Nggak tahu kak. Tidak tahu. Nggak. Terus? Memang pure nggak tahu kayak gitu. Oke, baik. Jadi saran dari kakak, kan Kela pengen mencari informasi tentang ayah Kela kan. Jadi tanyakan dulu kepada ibu Kela, bagaimana ayah Kela, Bu, gitu. Apa kabar dengan ayah Kela gitu. Kalau misalnya Kela mencari tahu informasi sendiri, Kela kan nggak tahu wajah ayah Kela kan. Jadi kalau menurut kakak, coba tanya kepada ibu dulu. Kan ibu Kela kan tahu kan gimana ayah Kela gitu kan. Kalau misalnya ayah Kela ada di sini, apa yang mau Kela sampaikan? Tapi Kela bilang tadi Kela merindukan ayah Kela. Pasti ada yang mau Kela sampaikan kepada ayah Kela. Apakah Kela bisa menyampaikannya? Enggak ya. Jadi Kela nah, seandainya ayah Kela ada di sini, apa yang mau Kela sampaikan kepada ayah Kela? Kela rindu sama ayah.
Oke, sebentar. Nah, di sini kakak mempunyai teknik yang namanya teknik kursi kosong. Jadi, Kayla bisa membayangkan di kursi ini yang duduk di sini itu adalah ayah Kayla. Jadi silahkan Kayla sampaikan kepada ayah Kayla. Bayangkan ayah Kayla ini ada duduk di sini berhadapan sama Kayla. Apa yang mau Kayla sampaikan kepada ayah Kayla? Silahkan disampaikan. Kayla mau ketemu sama ayah, mau ketemu wajahnya dan tubuhnya, dan itu saja. Oke. Jadi Kayla bilang kalau Kayla itu mau ketemu ayah Kayla, mau rindu ayah Kayla, kan? Kira-kira kalau Kayla menyampaikan begitu, hal yang begitu kepada ayah Kayla, apa respon ayah Kayla? Kira-kira? Oke. Bagaimana komitmen Kayla terhadap diri Kayla tentang ayah Kayla? Harus bertanya kepada ibu. Ya, harus bertanya kepada ibu terus Dan menanyakan sesuatu tentang ayah kepada ibu. Baik. Kayla bisa melakukan komitmen yang Kayla bilang tadi, dan kakak harap Kayla bisa menyampaikan hal yang Kayla ucapkan tadi itu kepada ibu Kayla. Bagaimana perasaan Kayla setelah kita melakukan konseling individu ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perasaan Kayla Lega. Jadi bagaimana perasaan Kayla setelah kita melakukan konseling individu ini? Perasaan Kayla udah lega. Oke, udah lega. Alhamdulillah kalau Kayla udah merasa lega. Apakah ada hal lain yang ingin Kayla sampaikan kepada kakak? Tidak. Oke, karena tidak ada hal lain yang ingin Kayla sampaikan kepada kakak, kita akhiri konseling individu kita pada hari ini. Dan juga kakak berharap Kayla bisa lebih mencari tahu lagi informasi tentang ayah Kayla, dan terus berdoa kepada Allah supaya Kayla cepat dipertemukan dengan ayah Kayla, dan jangan lupa terus mendoakannya. Oke, sekian konseling kita pada hari ini. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.